Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari tugas manajemen operasi. Kelompok kami terdiri yang pertama saya Nita Febrianti, kedua Alim Syarani, ketiga Hayatun Nufus, keempat Mona Lisa, dan kelima Reza. Kelompok 6 kami kali ini akan membahas atau mempresentasikan tentang perencanaan dan penjadwalan proyek. Proyek dapat diartikan sebagai sederhana aktivitas yang diarahkan pada suatu hasil di mana jangka waktu penyelesaiannya ditentukan. Suatu proyek dengan proyek yang lain mempunyai keunikan masing-masing, sehingga untuk menanganinya perlu dibentuk suatu organisasi proyek. Manajemen proyek menggambarkan suatu komitmen sumber daya untuk melakukan suatu aktivitas yang penting pada jangka waktu yang relatif singkat, di mana setelah selesai manajemen akan dibubarkan. Teknik jaringan yang digunakan untuk analisis proyek adalah CPM, dalam kurung Critical Fact Method atau metode garis edar kritis, dan FIRST dalam kurung Project Evaluation and Review Technique atau teknik evaluasi dan pengkajian proyek. Tujuan penjadwalan proyek ketika tanggal jatuh tempo pelanggan, meminimalkan keterlambatan pekerjaan, meminimalkan waktu respon, meminimalkan waktu penyelesaian, meminimalkan waktu dalam sistem, meminimalkan lembur, memaksimalkan mesin atau penggunaan tenaga kerja, meminimalkan waktu menganggur, dan terakhir meminimalkan persediaan barang dalam proses. Faktor penjadwalan proyek. Yang pertama, kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek itu, proyek diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan proyek selanjutnya. Yang ketiga, alasan sosial politis lainnya apabila proyek tersebut milik pemerintah, kondisi alam, dan lokasi proyek. Yang keempat, keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya. Yang kelima, ketersediaan dan keterkaitannya sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Yang keenam, kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung. 7. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek, dan tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Yang kedelapan, cuaca, musim, dan gejala alam lainnya. Dan yang terakhir, referensi hari kerja efektif. Itu manfaat penjadwalan proyek. 1. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. 2. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. 3. Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. 4. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Tentang siklus dan tahapan perencanaan proyek. Siklus dalam perencanaan proyek terdiri dari identifikasi proyek, perumusan proyek, prastudi, penyiapan, dan studi proyek. Terus selanjutnya penilaian proyek, negosiasi untuk pendanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan evaluasi proyek. Identifikasi proyek atau project identification terdiri dari kebijakan, strategi, sektor permasalahan, kebutuhan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, perumusan proyek terdiri dari tujuan sasaran, kondisi, existing, sumber daya, dan lain-lain. Prastudi atau penyiapan proyek terdiri dari survei, analisis data, desain, alokasi program, dan pendanaan. Penilaian proyek terdiri dari justifikasi teknis, institusi, ekonomi, keuangan. Negosiasi proyek terdiri dari pendamping kewajiban peminjaman, dan lain-lain. Pelaksanaan proyek terdiri dari konsultan pengawas, progress report. Evaluasi proyek terdiri dari proses supervisi, prosedur,
evaluasi, project completion, report, BM, audit, dan independen. Tahapan-tahapan proyek terdiri dari tahapan inisiasi, tahapan perencanaan, tahapan pengontrolan, dan tahapan penutup. Selanjutnya, pengendalian proyek. 1. Pengendalian proyek melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan budget. Pengendalian juga berarti penggunaan loop umpan balik untuk merevisi rencana proyek dan pengaturan sumber daya kemana diperlukan. 2. Untuk saat ini telah banyak software yang dapat dipergunakan, diantaranya Primavera, Make Project, PertMaster, Physics Schedule, Timeline, MS Project. Selanjutnya, metode penjadwalan. 1. Grafik Gantt merupakan suatu grafik di mana ditampilkan kotak-kotak yang mewakili setiap tugas atau kegiatan, dan panjang masing-masing setiap kotak menunjukkan panjang relatif tugas-tugas yang dikerjakan. 2. Diagram atau jaringan PERT. Suatu program atau proyek diwakili dengan jaringan simpul dan tanda panah yang kemudian dievaluasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan terpenting, meningkatkan jadwal yang diperlukan, dan merevisi kemajuan-kemajuan saat proyek telah dijalankan. Selanjutnya, sejarah PERT dan CPM. Program Pre-Evaluation Review Technique adalah suatu metodologi dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1950 untuk mengatur program misi. Sedangkan terdapat metodologi yang sama pada waktu yang bersamaan yang dikembangkan oleh sektor swasta yang dinamakan CPM atau Critical Path Method. Metode PERT dan CPM adalah metode yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan, menjadwalkan proses pengendalian suatu proyek. Pembahasan selanjutnya adalah Program Evaluation Review Technique. Pengertian tentang PRT adalah alat manajemen proyek untuk melakukan suatu penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian pekerjaan yang ada dalam suatu proyek. PRT pada awalnya didesain untuk industri yang menghasilkan produk yang tidak standar dan mengalami perubahan teknologi yang cepat sekali, seperti industri pertahanan dan ruang angkasa, sehingga masalah ketidakpastian dalam penyelesaian. Program Evaluation dan Review Technique adalah suatu model jaringan yang mampu memetakan satu penyelesaian kegiatan yang acak. Metodologi PRT divisualisasikan dengan suatu grafik atau bagan yang melambangkan industri dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa titik yang mempresentasikan kejadian atau event atau suatu titik tempuh. Langkah-langkah dalam melakukan perencanaan dengan PRT. 1. Mengidentifikasi aktivitas dan titik tempuhnya. Tempuh adalah penanda kejadian pada awal dan akhir suatu atau lebih aktivitas. Yang kedua, menetapkan urutan pengerjaan dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Yang ketiga, membuat suatu diagram jaringan atau network diagram. Yang keempat, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Yang kelima, menetapkan suatu jalur kritis dengan menggunakan 4 komponen penanda waktu yang bisa didapatkan suatu jalur kritis sesuai dengan diagram. Yang keenam, melakukan pembaharuan diagram sesuai dengan kemajuan proyek. Komponen jaringan atau network komponen. Jaringan PRT dikenal istilah dummy, yaitu 2 atau lebih kegiatan yang mulai dan berakhir pada titik yang sama. Kegiatan dummy timbul semata-mata untuk tujuan membentuk hubungan presenden, sehingga memungkinkan kita menggambarkan jaringan dengan hubungan presenden yang baik. Ada 2 pendekatan untuk menggambarkan jaringan
proyek, yaitu pada kegiatan titik lingkaran atau activity in node dan kegiatan pada panah atau activity in a row. Pada konveksi EON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada EOE, panah menunjukkan kegiatan. Critical Path Method atau CPM. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu tercepat yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan. Critical path adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan mempunyai kesalahan paling sedikit. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang istilah dalam CPM. Yang pertama yaitu Earliest Event Occurrence Time, yang artinya saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua yaitu Last Event Occurrence Time, yaitu saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. Dan yang ketiga, Earliest Event Start Time, yaitu waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Dan yang keempat yaitu Earliest Activity Finish Time, yaitu waktu selesai paling awal suatu kegiatan IF, suatu kegiatan terdahulu, IS kegiatan berikutnya. Dan yang terakhir adalah Last Activity Start Time, adalah waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan isu strategis dalam CPM. Dalam CPM ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Yang kedua yaitu konsep yang lugas secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan sistematis yang rumit. Yang ketiga yaitu network dapat untuk melihat hubungan antara kegiatan proyek secara cepat. Yang keempat, analisa jalur kritis dan stuck membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Kelima yaitu dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan. Keenam yaitu dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Nah, dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan, CPM juga mempunyai keterbatasan. Yang pertama yaitu kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Yang kedua, hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijalankan bersama-sama. Yang ketiga yaitu perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Perbedaan CPM dan PERT yaitu PERT menggunakan activity oriented sedangkan CPM menggunakan event oriented. Pada activity oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan dengan beberapa kegiatan aktivitasnya. Sedangkan event oriented pada peristiwalah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitas. Kemudian, CPM menggunakan satu jenis waktu untuk taksiran waktu kegiatan, sedangkan PERT menggunakan 3 jenis waktu, yaitu prakiraan, waktu teroptimistis, termungkin, dan terpesimis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.